Logika membuat kita mengerti apa yang diimani oleh kita. Iman dapat bertumbuh hanya melalui pendengaran firman Tuhan dan membaca Alkitab, bukan membaca dongeng ya. Iman bertumbuh melalui firman Tuhan. Saudara bisa membuka dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman tidak bisa bertumbuh melalui bacaan-bacaan lainnya, seperti koran, novel, atau dari berbagai hal-hal lainnya. Melainkan iman hanya bertumbuh melalui pendengaran akan firman Kristus. Di dalam hal untuk membaca dan mendengar firman Tuhan, manusia membutuhkan logika. Artinya di sini yang dibutuhkan adalah pengertian. Jadi, iman akan bertumbuh jika ada yang membaca firman Tuhan. Lalu kemudian orang itu mengerti, atau pada saat dia mendengar firman Tuhan, orang itu dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan atau diberitakan. Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Di dalam ayat ini ya teman-teman, firman bisa membuat orang bertumbuh. Akan tetapi firman yang membuat iman bertumbuh itu adalah jika firman yang disampaikan kepadanya dipahami oleh dia. Pertanyaannya adalah bagaimana dapat mengerti jika akal budinya tidak ikut berjalan atau tidak ikut bekerja? Bagaimana bisa mengerti jika logikanya tidak berjalan? Jadi di sini adalah logika dibutuhkan untuk membuat kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi logika itu sangat penting. Mengapa? Karena logika bisa membuat kita mengerti firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang membuat iman bertumbuh. Artinya iman kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Dan logika membuat kita untuk dapat mengerti firman Tuhan. Jadi logika dan iman itu memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Yesus Kristus beberapa kali setelah ia mengajar kebenaran kepada muridnya, ia bertanya, saudara bisa membaca dalam Matius pasal 13 ayat 51. Mengertikah kamu semuanya itu? Ya, kami mengerti. Hal yang paling penting di dalam mendengar firman Tuhan adalah pengertian dan bukan hal-hal yang lain seperti membuat cerita lucu pada saat khotbah. Dan ketika orang itu sudah pulang ke rumah, dia bahkan sudah melupakan isi firman dan hanya mengingat cerita-cerita yang lucu. Jadi poin yang paling penting di dalam mendengar firman Tuhan adalah pengertian. Ini sangat penting sekali saudara-saudara. Mengapa? Karena pada saat kita mendengar firman dan seandainya saudara tidak memahami isi firman Tuhan, artinya setan berada bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Dasar ayatnya adalah Matius pasal 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati. Dalam ayat ini, si jahat artinya setan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika ada yang mendengar firman, datanglah setan, artinya setanlah yang merampas firmannya. Pertanyaannya adalah yang membuat setan merampas firman itu, apakah karena orang itu tidak mengerti, ataukah karena setan merampas sehingga orang itu tidak mengerti? Karena orang itu sesungguhnya tidak mengerti firman yang disampaikan, sehingga setan itu pun merampas, dan bukan karena setan yang merampas sehingga membuat dia tidak mengerti. Jadi, kalau seandainya saudara sedang mendengar firman Tuhan, dan kemudian saudara tidak paham, artinya setan atau roh jahat bisa hadir dan merampas isi firman. Sehingga saudara mau mendengar firman sekalipun, saudara tidak akan pernah memahaminya. Artinya di sini adalah sia-sia saja saudara mendengar firman Tuhan. Dari ayat-ayat di atas, sangat jelas sekali bahwa logika itu memang sangat penting di dalam beriman. Kita bisa melihat contoh-contoh di dalam kalangan Kristen sendiri. Banyak yang pengakuannya orang Kristen beriman, tetapi pada dasarnya mereka sendiri tidak memahami iman mereka. Contohnya saja ya saudara-saudara, misalnya ketika kita bertanya kepada mereka, apakah saudara mempercayai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Mereka akan menjawab, ya kami percaya. Lalu ada lagi orang lain yang bertanya kepada mereka, misalnya, Allah, orang Kristen itu ada berapa? 1 atau 3? Mereka menjawab 1. Tetapi orang yang memberikan pertanyaan itu kemudian menanggapi jawabannya lagi dengan berkata, kalau memang Tuhan orang Kristen itu 1, bagaimana dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Artinya bagaimana bisa menjadi 1? Tetapi di sini ada 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika ada yang bertanya seperti contoh kasus-kasus ini ya teman-teman, banyak orang Kristen yang bingung sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, misalnya yang bertanya ini bukan orang Kristen. Dia bertanya, apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah? Mereka akan menjawab, ya percaya. Kemudian penanya bertanya lagi, mengapa saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah? Orang yang mengaku beriman Kristen itu tidak bisa menjawab lagi. Ketika kita berada di dunia maya, kita akan melihat ada begitu banyak macam-macam ajaran, agama, aliran-aliran, dan kita sendiri sebenarnya bisa mempertanyakan iman kita. Contoh, ada juga penanya dari yang bukan kalangan Kristen. Mereka
sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Yang berdoa kepada Tuhan tentu itu bukan Tuhan. Masuk akal atau tidak? Sedangkan kita sendiri tahu bahwa Yesus itu berdoa kepada Tuhan. Ya, Alkitab memang berkata bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan. Artinya, kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Mengapa? Karena kalau Yesus adalah Tuhan, masakan Tuhan berdoa kepada Tuhan? Sehingga dari pertanyaan dan pernyataan yang seperti tadi ya teman-teman, banyak orang Kristen yang menjadi bingung dan tidak mengerti akan hal-hal atau kasus-kasus seperti itu, bahkan tidak bisa menjawab. Mereka hanya pengakuannya percaya, tetapi faktanya adalah mereka tidak mengerti apa yang diimani oleh mereka. Itulah sebabnya pengertian akan kebenaran firman Tuhan itu sangat penting sekali. Mengapa kita harus mengerti? Karena orang bisa tersesat kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Saudara bisa membaca dalam Matius pasal 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kitab suci adalah firman Tuhan, kemudian mengerti itu adalah logika. Maka logika yang tidak dipakai untuk mengerti firman Tuhan, sehingga membuat orang itu tidak mengerti, menurut Yesus adalah dia atau saudara tersesat. Dan faktanya adalah bahwa memang benar, orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu sangat mudah disesatkan atau tersesat. Oke, salam sadar, salam waras, salam toleransi, semoga sadar. Terima kasih.